Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rosid, NPM 3219110060. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kausan. Definisi kausan sendiri adalah hilangnya bahan dari suatu permukaan atau perpindahan bahan dari permukaan yang lain atau ke bagian yang lain, atau pergerakannya bahan pada suatu permukaan. Kausan yang terjadi pada suatu material disebabkan oleh adanya beberapa mekanisme yang berbeda dan terbentuk oleh beberapa parameter yang bervariasi, meliputi bahan, lingkungan, kondisi operasi, dan geometri permukaan benda yang terjadi kausan. Jadi gini ya, kausan itu penyebabnya banyak sekali, bervariasi ya. Meliputi bahan bisa, lingkungan bisa, kondisi operasi bisa. Langsung saja, jenis-jenis kausan wear. Yang pertama adalah adhesive wear. Nah, adhesive wear adalah aus karena ikatan lokal antara permukaan solid yang mengarah ke transfer material antara dua permukaan atau kausan permukaan. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi pada skala mikro, sliding metal surface tidak sepenuhnya mulus. Kekasaran permukaan metal meski hanya kurang dari 1 mikroinci tak bisa dipungkiri akan menyebabkan terjadinya kekasaran permukaan, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah ini ya, pada skala mikro, nah, berarti kecil sekali ya. Ini permukaan tidak sepenuhnya mulus ya, maka akan terjadi gesekan, lama-lamaan akan menjadi aus. Nah, pada skala mikro, nah, kalau kita lihat dengan mata tidak akan terlihat. Sliding metal surface tidak sepenuhnya mulus. Kekasaran permukaan metal meski hanya kurang dari 1 mikroinci tak bisa dipungkiri akan menyebabkan terjadinya kekasaran permukaan. Nah, ini contohnya gambar 1, 2, 3. Ini penyebab. Nah, ini sama garis ini akan menjadi gesekan. Nah, akan menimbulkan nanti yang tidak rata ini menjadi aus, seperti itu. Tekanan kontak yang terjadi pada panas yang terjadi akibat gesekan akan terjadi pada daerah yang kecil. Nah, lama kelamaan bergesek terus menjadi panas, dia akan menjadi aus. Temperatur lokal dan tekanan yang terjadi cukup tinggi yang memungkinkan terjadinya local welding. Jika melting dan welding terjadi, maka bagian yang dekat dengan daerah yang mengalami welding tersebut akan mengalami kegagalan geser. Jadi aus ya, kegagalan geser. Sebagian akibat gerakan sliding. Nah, sliding itu seperti apa ya? Slip kalau bahasanya itu seperti itu. Slip itu akan lama-lamaan akan mengakibatkan keausan. Dari kedua metal tersebut, kemudian proses welding ini berlanjut lagi dan terjadi kegagalan geser lagi. Wah, terjadi terus-menerus kegagalan geser terus-menerus terjadi akan menyebabkan aus. Proses inilah yang dinamakan adhesive wear. Seperti roda ya. Roda kalau aspalnya itu kan sepenuhnya aspal tidak mulus ya. Nah, dia akan menjadi sliding, slip.
akan menjadi aus. Ini salah satu adhesive wear. Salah satunya adalah scoring. Scoring adalah welding akibat kekasaran permukaan yang menyebabkan perpindahan metal dari suatu permukaan ke permukaan yang lain tidak terjadi lagi. Maksudnya scoring welding kekekasan permukaan yang menyebabkan perpindahan metal lah. Ini maksudnya roda ya. Roda kan bahannya lunak. Roda bahannya lunak bergesek dengan aspal yang bahannya lebih keras, dia akan gesekan roda tadi akan materialnya akan berpindah ke aspal lah, seperti itu maksudnya. Terus selanjutnya seizure. Seizure adalah failure yang terjadi sebagai akibat dari welding kekasaran permukaan yang terjadi dengan sangat ekstensif sehingga menyebabkan sliding antar metal tidak terjadi lagi. Ya, ini maksudnya bahannya sama keras ya. Nanti pergesekannya atau keausannya dia akan hilang. Nah, seperti itu. Atau tidak bisa menempel ke satu dengan satu permukaan yang lain, seperti itu. Contohnya silinder, liner, dan piston. Nah, ini pergesekan silinder sama liner. Nah, lama kelamaan dia akan sama-sama ausnya, seperti itu. Contohnya lagi differential gear dan shaft. Nah, gear itu gear rantai ya, sepeda motor kita. Lama-kelamaan kan aus. Nah, kita nggak tahu itu nempelnya di mana, kan? Tidak tahu, lama-kelamaan gear kita menjadi aus, seperti itu. Terus selanjutnya adalah galling. Galling adalah kerusakan akibat adhesive wear yang sangat parah. Nah, ini sangat parah maksudnya permukaannya sangat habis ya, katakanlah seperti itu. Dia akan, karena gesekan terjadi terus, ausnya akan tidak menyisakan, seperti itu. Terus selanjutnya scuffing. Ada kerusakan akibat adhesive wear skala menengah. Nah, skala menengah ini contohnya seperti roda tadi ya, tidak keausnya kegesekannya tidak terlalu besar. Nah, dia masih menyisakan materialnya, seperti itu. Selanjutnya abrasive wear. Nah, abrasif. Nah, kalau kita lihat nama abrasif, kita tidak asing lagi ya, yang rumahnya dekat pantai, abrasi ya, abrasive wear. Definisinya abrasive wear adalah aus karena partikel keras atau ketidakrataan permukaan yang bergerak sepanjang permukaan solid. Nah, seperti pasir di pinggir pantai ya, seperti ini ya. Pasir itu kan tidak rata di sana, kena abrasi, kena gelombang, seperti itu. Mekanisme wear abrasif. Nah, pada dasarnya sama seperti machining, grinding. Nah, seperti ya, salah satunya seperti grinding itu gerinda ya. Polishing atau pengasah yang kita gunakan untuk membentuk bahan. Nah, maksudnya seperti kalau kita tahu tukang bengkel mekanik ya yang sedang menggerinda, seperti itu. Wah, itu adalah dia disebut mekanisme wear abrasif. Dua benda yang mengalami wear abrasif terjadi ketika satu permukaan dianya lebih keras daripada yang kedua. Maksudnya bahan yang kena abrasi itu terabrasif ya, tergesek. Nah, seperti itu, bahannya lebih lunak ketimbang bahan yang mengabrasi, seperti itu, yang menggesek. Nah, atau memotong benda yang kedua. Walaupun mekanisme ini terjadi di antara ketiga bahan yang menyebabkan abrasi, dan dalam prosesnya akan hancur menjadi bagian
yang kecil-kecil dan menjadi material yang menyebabkan abrasif antara dua permukaan. Seperti itu. Selanjutnya adalah fretting wear. Fretting wear adalah aus yang timbul sebagai akibat dari fretting, gerak amplitudo, osilasi kecil, biasanya tangensial, antara dua permukaan solid di kontak. Fretting adalah gerakan amplitudo osilasi kecil, biasanya tangensial antara dua permukaan solid dalam kontak. Fretting wear terjadi ketika loading dan unloading ciklik menyebabkan stres yang menginduksi permukaan atau subsurface breakup dan kehilangan material. Vibration merupakan penyebab umum dari fretting wear. Lanjut ya, erosion. Nah, kalau kita melihat kata erosion ini, erosi atau erosion, di benak kita akan berpikir erosion, karat ya, erosion atau karatan. Erosion sendiri adalah aus akibat interaksi mekanisme antara permukaan dan cairan multikomponen atau partikel cair atau solid. Erosi disebabkan oleh gas atau cairan yang mungkin membawa partikel solid dan menimpa permukaan. Seperti air hujan ya. Ini kita anggap aja yang cairannya air hujan menimpa permukaan besi atau batu. Yang mudahnya kita lihat besi ya. Besi kalau terkena air hujan lama-kelamaan akan timbul titik-titik yang seperti rontokan. Nah, itu juga termasuk seperti aus ya, keausan. Nah, ini termasuk aus. Lama-kelamaan dia kena cairan terus, air hujan netes-netes menempel di permukaan besi ini. Nah, besi ini nanti akan aus, dia akan menimbulkan rongga-rongga. Nanti kalau kita pukul, nanti besi itu akan rontok atau dia permukaannya tidak rontok ya, tidak rata atau aus. Lama-lama dia akan habis seperti itu. Paham ya tentang erosi ini? Mudah sekali mendefinisikannya. Lanjut, cavitation erosion. Nah, ini juga masih termasuk dalam jenis erosi ya. Bentuk erosi yang menyebabkan bahan aus oleh aksi gelembung uap dalam suatu cairan yang turbulen. Kavitasi adalah pembentukan kerusakan akibat tercelup dalam cairan. Rongga atau gelembung yang berisi uap atau gas, biasanya kavitasi berasal dari perubahan tekanan dalam cairan yang dibawa oleh aliran turbulen atau dengan getaran. Tetapi juga dapat terjadi dari perubahan suhu mendidih. Erosi kavitasi terjadi ketika gelembung sangat dekat dengan permukaan yang terkikis ya. Kalau kita lihat sel aki ya, kalau kita pernah melihat atau menerawang aki basah khususnya ya. Nah, di dalam sel aki itu akan rontok atau pada berkumpul di bawahnya. Nah, itu penyebabnya adalah cavitation erosion. Nah, yang disebabkan kerusakan yang disebabkan akibat tercelup dalam cairan atau itu kena gelembung-gelembung yang berisi uap atau gas ya. Di dalam aki kan terjadi reaksi kimia ya. Nah, di
Situ juga termasuk cavitation erosion. Baik, itu sedikit penjelasan saya tentang keausan ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.